Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tugas eh, dari mata kuliah Big Data. Di sini dengan judul pengenalan spek SQL dan data premise. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Bang Kamil dengan NPM 06512087, dan yang kedua ada Delia Wahyuni S dengan NPM 0651211096, dan yang ketiga ada Wildan Abdillah dengan NPM 0651211159 yang keempat Muhammad Rafi Santoto dengan NPM 0651211166, dan yang kelima saya sendiri M Adam Zakaria dengan NPM 0651211169, dan yang terakhir Latif Ali Firdaus dengan NPM 0651211170. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung untuk pemaparan yang pertama yaitu Bang Kamil. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini ada pengenalan Apache Spark SQL dan Data Frames. Apa sih Apache Spark SQL itu? Yaitu modul di Apache Spark yang memungkinkan pemrosesan data terstruktur menggunakan bahasa SQL. Dengan Spark SQL, Anda dapat memanfaatkan kekuatan pemrosesan Spark untuk menganalisis dataset yang besar dengan mudah. Lalu ada data frames, adalah struktur data terstruktur yang menyediakan cara untuk menyimpan dan manipulasi data. Spark SQL menggunakan data frames untuk mewakili data dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris mirip dengan tabel database. Lanjut. Apa itu Apache Spark? Di sini ada pemrosesan terdistribusi, yaitu Apache Spark dirancang untuk memproses data secara terdistribusi, yaitu memecah data besar menjadi potongan-potongan yang dapat diproses secara paralel di banyak node dalam cluster, sehingga meningkatkan kinerja yang skabilitas. Lalu ada pemrosesan datanya itu cepat. Spark terkenal dengan kecepatan pemrosesan data yang tinggi berkat penggunaan in-memory computing, pemrosesan di memori, yang memungkinkan komputasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem berbasis disk. Lalu, dukungan bahasanya yang luas. Spark mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk Scala, Java, Python, dan R, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengembang dengan keterampilan yang berbeda. Lalu, ekosistemnya yang kaya. Apache Spark memiliki ekosistem yang luas, termasuk sebagai modul seperti Spark SQL, MLLIB untuk pembelajaran mesin, GraphX untuk analisis grafik, dan Spark Streaming untuk pemrosesan data streaming, yang membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis aplikasi data. Baik, selanjutnya itu untuk pengenalan ekstensi Spark untuk SQL. Spark SQL adalah ekstensi dari Apache Spark yang memungkinkan Anda untuk menjalankan query SQL pada data terstruktur dengan Spark SQL. Anda dapat mengakses dan memanipulasi data terstruktur menggunakan sintaks SQL yang familiar. Selanjutnya yaitu membuat data frame. Spark SQL memungkinkan Anda untuk membuat data frame representasi data terstruktur yang mirip dengan tabel dalam database relasional. Data frame ini dapat dibuat dari berbagai sumber data seperti file CSV, file JSON, tabel Hive, dan lainnya. Apa itu data frame? Yang pertama, tabel struktur. Data frame menyajikan data dalam bentuk tabel 2 dimensi dengan baris dan kolom. Setiap kolom memiliki nama dan tipe data tertentu, mirip dengan tabel
dalam sistem database relasional. Yang kedua, organisasi data. Data frame mengorganisasi data secara terdistribusi di dalam klaster, memungkinkan pemrosesan data besar dengan efisiensi. Data disimpan dalam format kolom dan setiap kolom dapat memiliki tipe data yang berbeda. Yang ketiga, kolom tipe data. Setiap kolom dalam data frame memiliki tipe data tertentu yang ditentukan secara eksplisit dan otomatis oleh Spark. Misalnya kolom tipe data numerik itu yaitu integer dan float, dan tipe data string atau tipe data waktu atau timestamp. Yang keempat, penggunaan umum. Data frame menyajikan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Setiap kolom memiliki nama dan tipe data tertentu, mirip dengan tabel dalam sistem database relasional. Baik, di sini untuk kelebihan Apache Spark dan data frames, pertama yaitu performa tinggi. Data frames di Spark SQL memberikan performa lebih tinggi dalam mengelola data struktur melalui eksekusi yang dioptimalkan, memanfaatkan kemampuan Spark untuk parallelisasi dan distribusi. Yang kedua yaitu skalabilitas. Apache Spark dirancang dapat menangani volume data yang besar atau big data dengan cara terdistribusi. Ini memungkinkan Spark untuk bekerja dengan data dalam jumlah besar yang tersebar di banyak mesin dalam sebuah cluster. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Data Frames menawarkan API tingkat tinggi yang lebih sederhana dan intuitif dibandingkan dengan RDD atau Resilient Distributed Dataset, memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada logika analisis data tanpa harus menangani kompleksitas distribusi dan manajemen data. Yang keempat yaitu dukungan multisumber data. Spark SQL dan Data Frames mendukung berbagai format dan sumber data seperti Perquet, JSON, CSV, Hive, JDBC, ORC, dan HDFS. Next. Baik, untuk kekurangan Apache Spark yaitu pertama penggunaan memorinya besar. Apache Spark platformnya berbasis memori sehingga membutuhkan banyak RAM untuk menjalankan prosesnya secara efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan memori yang tinggi dapat menyebabkan kegagalan tugas atau menurunkan kinerja. Kedua, manajemen sumber daya kompleks. Apache Spark membutuhkan manajemen sumber daya yang baik, terutama saat digunakan bersama dengan pengelola klaster seperti Yarn atau Mesos. Salah konfigurasi dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang ketiga yaitu biaya operasional tinggi. Karena memori dan sumber daya komputasi yang besar, maka diperlukan menjalankan Spark pada skala besar. Biaya infrastrukturnya, baik cloud maupun on-premise, bisa menjadi sangat tinggi. Yang keempat, keterbatasan dalam operasi real-time. Apache Spark menggunakan pendekatan berbasis micro-batch untuk pemrosesan data real-time, yang mungkin tidak secepat sistem pemrosesan real-time sejati, seperti Apache Flink. Selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Adam Zakaria. Baik, di sini ada memulai dengan Apache Spark, SQL Data Frames. Di sini ada instalasi Apache Spark. Memastikan sistem memiliki Zappa, Phaeton, atau secara versi terbaru, serta memori yang cukup untuk mendukung pemrosesan data. Dan yang kedua ada proses instalasi, yaitu unduh distribusi Apache Spark dari situs resmi. Dan yang kedua di sini ada extra file dan tambahan directory atau variabel lingkungan seperti Spark, Home, atau VHT. Dan yang ketiga, sesuaikan pengaturan seperti jumlah memori dan kode CPU untuk mengoptimalkan pertama Spark. Next.
Nah, di sini ada operasi dasar pada data frames. Yang pertama, membuat data frames, yaitu dari file specs rataan dengan format CSV dengan job data CSV. Dan yang kedua, dari database menggunakan controller JDBC untuk membaca tabel database. Ini ada tahap yang kedua, menampilkan data dengan gunakan show untuk melihat data atau print search untuk melihat struktur data frames. Dan tahap yang ketiga ada transformasi data, seperti filter data file dengan format OG kurang dari 30. Dengan yang kedua, menambahkan kolom baru with columns dengan news, kolom cool dan ekstensi cool dan flash. Untuk saya serahkan ke pembahasan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya ada optimasi performa dengan Spark. Optimasi performa dengan data Spark itu ada 3, yaitu pertama ada partitioning, yang kedua ada lazy evaluation, yang ketiga ada checkpoint. Yang pertama partitioning, membagi data menjadi bagian kecil untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan paralel. Yang kedua ada lazy evaluation, yaitu Spark menunda eksekusi hingga hasil yang diperlukan, memungkinkan optimasi query yang lebih baik. Yang ketiga ada checkpointing, yaitu untuk menyimpan status proses untuk mencegah perhitungan ulang pada saat terjadinya kegagalan. Lanjut, ada studi kasus penggunaan Spark SQL dan data frame. Spark SQL dan data frame dapat digunakan untuk berbagai studi kasus, mulai dari analisis data web hingga ilmu data. Contohnya dengan analisis log server web, Spark SQL mempermudah identifikasi pola lalu lintas dan deteksi error, lalu memberikan wawasan tentang performa situs dan perilaku pengguna. Dalam konteks perusahaan telekomunikasi, data frame dapat digunakan untuk memprediksi pelanggan, lalu membantu perusahaan mengambil langkah preventif untuk mempertahankan pelanggan yang berpotensi berhenti. Selain itu, Spark juga efektif untuk membangun model machine learning guna mendeteksi penipuan atau fraud. Dengan menganalisis data transaksi untuk mengidentifikasi anomali atau aktivitas mencurigakan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan Spark SQL dan data frame dalam menangani kebutuhan analisis data yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia. Implementasi Spark SQL dan data frame dapat digunakan untuk berbagai studi kasus, mulai dari analisis data web hingga ilmu data. Dalam beberapa studi kasus ini, data dikumpulkan dan diproses melalui Spark SQL dan data frame. Hasilnya memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan bisnis dan analisis data yang lebih dalam. Next. Kesimpulan, Apache Spark SQL dan data frame merupakan kombinasi kuat untuk analisis data skala besar dan pengolahan data. Dengan kemampuan Spark untuk memproses data secara terdistribusi dan SQL untuk manipulasi data. Hal ini dapat mengolah data dengan cepat dan efisien. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.